Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul My Dear Guardian. Drama ini merupakan drama yang diadaptasi dari sebuah novel terkenal berjudul Run Finger Under Military Uniforms, karya dari Sezima Yi. Drama ini menceritakan tentang berbagai struggle dari beberapa pasukan khusus dalam menjalankan misinya. Nah, kali ini saya akan fokus membahas salah satu karakter yang menjadi anggota pasukan khusus tersebut bernama Tian Yong. Dalam episode ini terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh suatu oknum sampai kayak menggunakan senjata seperti pistol gitu teman-teman, dan hal tersebut benar-benar mengganggu keselamatan warga lokal yang ada di sana. Nah, di sini Tian Yong membantu salah satu warga lokal yang juga merupakan dokter tim penyelamat hingga akhirnya Tian Yong ini pun tertembak. Setelah para perusuh tersebut berhasil ditumpas, para dokter di sana langsung melakukan operasi darurat kepada Tian Yong. Untuk episode ini sama kayak tadi, terdapat oknum yang berniat jahat dan mengirimi si cewek ini bom. Untung saja dua orang laki-laki yang merupakan anggota pasukan khusus ini langsung sigap, langsung notice kalau ada yang tidak beres dengan isi box tersebut, dan benar saja beberapa saat kemudian isi dalam box tersebut meledak dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Nah, si cewek ini selamat karena dua orang tentara yang ada di sana tadi dengan sigap melindungi si cewek, sedangkan si para tentara ini terluka cukup parah. Jadi dari drama ini kita dapat melihat para pasukan khusus ini benar-benar mendedikasikan hidupnya mereka demi menolong warga lokal dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ketika terjadi bahaya, nyawa mereka tidak lagi menjadi prioritas, padahal salah satu dari pasukan khusus yang barusan itu istrinya sedang hamil dan hampir melahirkan, namun dia tidak bisa menepati janji kepada istrinya untuk tetap selamat. Nah, dalam episode ini pun ini adalah Tian Yong, jadi dia ini sedang berhadapan dengan oknum yang sangat memiliki power dan merupakan pengedar narkoba yang selama ini selalu selamat dari penyelidikan. Tian Yong menyamar dan menyelinap ke dalam markas utama mereka. Tian Yong menyampaikan kalau tujuan dia ke sana adalah untuk bekerja sama dengan mereka. Jadi Tian Yong ini berpura-pura berada di pihak mereka untuk mempermudah dirinya dalam menemukan bukti-bukti kejahatan mereka yang selama ini berhasil ditutupi. Meskipun pada akhirnya dia ketahuan berbohong dan membuat bos besar di sana marah, namun Tian Yong tetap tidak menyerah dan teguh pada tujuan utamanya, yaitu ingin mengungkap semua kejahatan mereka. Tian Yong ini benar-benar disiksa tanpa ampun. Dia dilempar ke sumur lalu juga disuntik dengan obat-obatan yang sangat adiktif sehingga membuat Tian Yong ini sempat ngefly gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya si Tian Yong ini tidak disuntik lagi, dia akan sakau dan merasa sangat ketergantungan, kecanduan gitu. Tian Yong di sini benar-benar menjadikan dirinya umpan, dan ini dia lakukan atas kehendak dirinya sendiri. Jadi para tim pasukan khusus ini kan sudah mengatur strategi untuk menangkap para penjahat tersebut, namun tanpa sepengetahuan mereka, Tian Yong ini sudah melangkah lebih dulu karena dia merasa sudah sangat muak dengan kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Tidak berhenti sampai di situ, Tian Yong juga dimasukkan ke dalam sebuah sel, dan di sana ada dua orang yang sepertinya juga sudah kecanduan obat. Jadi mereka terlihat sangat buas, dan orang yang mengirim Tian Yong ke sana menantang si dua orang ini untuk menghajar Tian Yong habis-habisan. Mereka merasa sangat senang karena menganggap Tian Yong adalah makanan yang sangat mereka nikmati. Mereka terus menghajar Tian Yong tanpa ampun hingga tubuh Tian Yong ini kayak sudah hancur banget gitu teman-teman. Dan teman-teman Tian Yong sesama pasukan khusus ini tidak ada yang tahu kalau misalnya Tian Yong ini menjadikan dirinya sebagai umpan. Sebelumnya teman-teman Tian Yong ini tidak ada yang notice kalau selama beberapa hari terakhir mereka sudah tidak melihat Tian Yong. Saat mulai kehilangan kesadaran, di sini Tian Yong memimpikan kekasihnya yang seperti memberikan semangat kepada dirinya untuk bangkit. Tian Yong juga mengingat saat pertama kali bergabung dengan pasukan khusus, dia mengucapkan sebuah sumpah untuk terus menegakkan keadilan apapun yang terjadi. Jadi sebelum dia disiksa seperti ini, si ketuanya ini memberikan penawaran kepada Tian Yong kalau misalnya Tian Yong mau bergabung dengan mereka akan mengampuni Tian Yong. Nah, dalam sumpahnya Tian Yong juga ingat bahwa apapun yang terjadi dia tidak akan pernah mengkhianati militer, dan hal-hal tersebutlah yang kemudian membangkitkan semangat Tian Yong untuk bangkit kembali dan memberikan perlawanan kepada mereka. Tian Yong tetap teguh pada pendiriannya. Perlawanan Tian Yong mampu membuat dirinya keluar dari dalam sel, dan dia segera pergi ke ruang perpustakaan
untuk menemukan bukti, meski pada akhirnya dia tertangkap lagi. Karena kan obat yang disuntikan kepada dia di awal tadi itu benar-benar membuat tubuh Tianyong ini lemah dan kecanduan parah. Tianyong pun di sini juga sudah mulai gemetar dan menunjukkan bahwa efek obat yang tadi sudah menggerogoti organ Tianyong lebih dalam dan lebih luas. Dalam kondisi seperti ini, Tianyong ini masih bisa acting teman-teman, yaitu masih bisa acting dengan sangat baik. Jadi di depan bosnya, Tianyong ini bersikap seolah dia sudah tidak mampu melakukan perlawanan apa-apa. Meskipun secara fisik Tianyong ini memang sudah sangat lemah, namun sebenarnya dia ini sudah memiliki bukti teman-teman. Jadi ketika ke perpustakaan sebelum si bos dan pasukannya ini datang, Tianyong ini sudah menemukan buktinya gitu. Nah, tidak berhenti di situ, bosnya ini kembali menyuntikkan Tianyong dengan obat dan membawanya ke sel lagi. Di sana Tianyong ini sudah di tahap yang mengeluarkan busa gitu dari mulutnya, dan kondisi Tianyong ini di video dan dikirimkan ke anggota pasukan khusus yang lain. Jadi mereka memprovokasi para tentara khusus ini biar marah besar gitu teman-teman. Para penjahat ini merasa sangat puas karena sudah merasa menang, namun tanpa mereka sadari saat memvideo Tianyong ini memberikan kode dengan menggerakkan tangannya yang menunjukkan kode tertentu, dan kode tersebut adalah kunci dari bukti-bukti kejahatan mereka selama ini. Setelah video tersebut sampai kepada tim pasukan khusus, mereka segera mengambil langkah dan menyusun strategi untuk menyelamatkan Tianyong sekaligus mengungkap kejahatan mereka. Sesampainya pasukan khusus di sana, kondisi Tianyong terlihat sangat mengkhawatirkan. Tianyong langsung dibawa ke rumah sakit dan terlihat bahwa kondisi Tianyong sudah sangat kritis. Bayangin aja ya teman-teman, dia itu dilempar ke sumur, disuntik, dia hajar, disuntik lagi. Jadi bukan cuma fisik luarnya aja yang terluka, organ dalamnya pun sepertinya juga sudah tidak baik-baik aja gitu. Dokter menyampaikan kepada ketua pasukan khusus bahwa Tianyong ini mengalami shock berat. Dokter tidak dapat menjamin apa-apa, bahkan Tianyong ini mengalami mati otak gitu teman-teman. Dan jantungnya si Tianyong ini berdetak karena bantuan alat pernapasan yang ada di sana. Teman-teman Tianyong mengabari kekasih Tianyong, dan si kekasihnya ini merasa sangat terpukul melihat kondisi Tianyong yang sangat memprihatinkan. Kekasih Tianyong terus menangis di sisi Tianyong sambil memohon agar Tianyong menepati janjinya dan bangun kembali. Dia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dengan terus menangis, dia menjelaskan bahwa dia sudah menyelesaikan membaca puisi-puisi yang direkomendasikan oleh Tianyong. Dia memohon kepada Tianyong untuk segera bangun agar dia bisa memperlihatkan kemampuannya kepada Tianyong. Namun Tianyong tetap tidak bergeming. Nah, sebelumnya ternyata si Tianyong ini juga sudah menandatangani sebuah surat donasi organ di mana dia bersedia mendonasikan semua organnya untuk orang yang membutuhkan ketika nantinya dia sudah tidak ada gitu. Nah, dokter menjelaskan hal tersebut kepada ketua tim khusus tentara tadi dan meminta persetujuannya untuk menandatangani surat pelepasan alat bantu pernafasan yang selama ini menunjang hidup Tianyong. Dengan segala pertimbangan, semua sepakat untuk melepas alat bantu pernapasan pada Tianyong dan segera melakukan operasi organ untuk didonorkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua dokter dan tentara berbaris untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Tianyong. Semua orang sangat terpukul melihat Tianyong yang terbaring, dan bahkan sebentar lagi mereka tidak akan melihat Tianyong untuk selamanya. Kekasih Tianyong yang seakan tidak rela untuk melepas Tianyong berusaha untuk mengejar Tianyong, namun ayahnya memegang tangannya seakan memberikan isyarat untuk mengikhlaskan Tianyong. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye.